warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Zakiatul Miskiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep etika murid terhadap guru menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Adab Suluk Al-Murid menjelaskan bahwa etika murid terhadap guru itu ada beberapa hal. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru atau mencari guru yang baik. Seorang guru yang baik yakni seorang guru yang soleh, senantiasa memberi nasihat, paham ilmu syariat, mengajak berjalan di jalan Allah agar bisa menikmati hakikat dan thariqat, memiliki akal yang sempurna, berlapang dada, berhati-hati dalam bertindak, mempunyai pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan manusia, dan dapat membedakan antara fitrah, naluri, dan kondisi di antara mereka. Yang kedua yakni menjadikan guru sebagai teladan. Apabila seorang murid telah menemukan guru yang baik, maka jadikanlah guru tersebut sebagai teladan baginya, baik dari segi ucapan maupun tindakannya, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai seorang guru, seperti berdakwah untuk mengajak manusia menuju jalan kebenaran atau jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak suudzon terhadap guru. Apabila di dalam hati murid terhadap prasangka buruk kepada gurunya, maka murid harus berusaha menghilangkannya, karena itu akan berdampak tidak baik terhadap murid itu. Yang keempat, ikhlas menjalankan perintah dari guru. Seorang murid harus tetap melaksanakan perintah dari gurunya, walaupun tidak di hadapan atau dilihat oleh gurunya. Apabila seorang murid itu hanya menjalankan kewajibannya di hadapan gurunya, atau menjalankan perintah di hadapan gurunya, maka murid itu tidak akan mendapatkan apa-apa dan semua perbuatannya sia-sia. Yang kelima, meminta izin guru jika ingin menuntut guru kepada yang lain. Seorang murid jangan berkumpul dengan guru lain yang membimbingnya menuju jalan kepada Allah, kecuali murid tersebut telah mendapatkan izin dari gurunya sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Zuyina Milati, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang keenam yaitu berhati-hati dari perbuatan meminta kepada guru agar menampakkan keramahannya ataupun meminta guru agar menebak apa yang terlintas di hati murid. Jadi, kita sebagai seorang murid itu hendaknya berhati-hati dengan perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut itu merupakan etika yang kurang sopan di hadapan guru, dan dikhawatirkan murid meminta ditebak isi hatinya hanya untuk menguji ilmu atau kehebatan gurunya saja. Yang ketujuh yaitu meminta petunjuk dari guru jika hendak berpergian ke tempat yang lebih jauh. Maksudnya gini, apabila kita sebagai seorang murid itu hendak berpergian ke tempat yang jauh dari guru, dalam artian kita berpergian ke tempat yang lebih jauh, hendaknya kita meminta petunjuk dari guru mengenai segala sesuatu yang dilakukan ataupun ditinggalkan. Dari sinilah nanti murid akan diajarkan untuk benar-benar menghormati seorang guru dan tidak mudah berpaling dan tidak mudah melupakan jasa guru yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Yang selanjutnya kedelapan yaitu mematuhi perintah dari guru. Jadi, seorang murid itu hendaknya menghormati dan berbakti kepada gurunya dengan sepenuh hati. Karena disinilah letak kemuliaan seorang murid. Karena murid harus menghormati seorang guru dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, seorang murid harus mematuhi dan menjalankan perintah dari guru dengan penuh keikhlasan, serta bersikap rendah hati atau tawaduk terhadap guru.
Yang selanjutnya, ke-9, yaitu menjaga etika ketika bertanya kepada guru. Apabila seorang murid ingin bertanya kepada guru, hendaknya dia memperhatikan etika ketika bertanya kepada guru. Misalnya kayak bahasa yang sopan santun, terus ungkapan perkataan pertanyaan dengan yang jelas dan mudah dipahami oleh guru. Jangan diam apabila guru meminta murid untuk bertanya, karena hal ini termasuk etika yang kurang baik di hadapan guru. Yang selanjutnya, ke-10, yaitu meminta maaf kepada guru atas dosa yang telah dilakukan. Apabila guru melarang muridnya untuk melakukan sesuatu atau mendahulukan seseorang daripada muridnya, maka hendaknya murid mematuhi untuk tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh gurunya tersebut dan tidak menuduh sang guru dengan pikiran yang jelek. Jadi, sudah seharusnya seorang murid untuk tetap menghormati gurunya dalam kondisi apapun, mematuhi perintahnya, dan meninggalkan larangannya, meminta maaf jika telah berprasangka buruk agar senantiasa mendapatkan keridhoannya. Cukup sekian, terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep etika murid terhadap guru menurut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam lembaga pendidikan di zaman sekarang. Yaitu ada 10. Yang pertama, yaitu bersungguh-sungguh untuk mencari guru yang baik. Menurut peneliti, penerapan etika ini dapat tercapai dengan adanya kesadaran dari pribadi murid untuk memperbaiki diri, di mana murid menyadari akan pentingnya menuntut ilmu yang berguna untuk menyempurnakan ibadahnya agar selamat di dunia dan di akhirat. Memilih guru yang baik dalam menuntut ilmu merupakan wujud penjagaan agama bagi seorang murid, karena ilmu yang didapatkan dari guru akan menjadi penyempurna bagi agamanya. Sebagaimana ungkapan dari seorang ulama salaf, Abdullah Sirin, bahwa yang artinya sesungguhnya ilmu ini merupakan bagian dari agama. Maka dari itu kamu harus mengetahui baik-baik dari mana kamu mengambil ilmu agama. Yang kedua, yaitu menjadikan guru sebagai teladan. Ya, menurut penelitian, penerapan etika ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter. Di sekolah misalnya, untuk menanamkan sikap religius kepada murid dapat dilakukan dengan cara berdoa sebelum belajar dan berdoa setelah pelajaran selesai. Untuk menanamkan kejujuran dilakukan dengan cara melarang murid tidak boleh menyontek di saat ujian. Untuk menanamkan kedisiplinan dilakukan dengan cara menegakkan aturan dengan memberi sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib di sekolah. Adapun menanam karakter di pondok pesantren. Penerapan kita pendidikan karakter di pondok pesantren yaitu dengan cara pembiasaan sholat wajib jamaah, sholat wajib, membaca Al-Quran, tahajud, sholat duha, dan puasa. Cara menanamkan sikap religius melalui metode pembiasaan merupakan salah satu cara yang efektif karena murid akan dilatih dan dibiasakan untuk melakukannya setiap hari. Dari kebiasaan yang berulang-ulang inilah murid akan selalu ingat karena sudah tertanam dan dalam pikirannya, sehingga murid sudah biasa melakukan hal-hal tersebut. Dalam menerapkan pendidikan karakter, dalam menanamkan karakter tersebut, tentunya sosok guru ataupun kiai harus bisa menjadi teladan atau role model bagi murid atau santrinya.
Jika guru menginginkan muridnya dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter, maka guru sendiri juga harus bersikap dan berperilaku seperti itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Merujuk dari ayat dan hadis di atas, dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW sebagai utusan Allah menjadikan dirinya sebagai teladan untuk menanamkan akhlak yang baik kepada umatnya. Yang ketiga, tidak suudzon terhadap guru. Di sekolah misalnya, melalui pelajaran pendidikan agama Islam, guru menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa sebagai seorang muslim, kita harus belajar menjadi orang yang bertakwa. Salah satu contohnya dengan menjauhi prasangka buruk atau yang dinamakan suudzon. Maka dari itu, penting bagi murid untuk membersihkan hatinya dari sifat suudzon kepada guru. Suudzon kepada guru dapat menyebabkan ilmu yang didapatkan menjadi tidak bermanfaat, sebab ilmu adalah cahaya Allah yang dipancarkan di dalam dada manusia, dan cahaya tersebut hanya bisa tertanam pada hati yang bersih. Dengan demikian, sebagai seorang murid hendaknya membuang jauh-jauh prasangka buruk atau suudzon itu kepada gurunya sendiri. Bagaimanapun juga dalam agama Islam, seorang muslim diajarkan untuk menjauhi sikap suudzon. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu termasuk perbuatan dosa. Selanjutnya yaitu yang keempat, ikhlas menjalankan perintah dari guru. Kita sebagai murid ataupun santri, ketika kita diutus atau disuruh oleh guru kita harus mematuhinya. Murid harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah untuk menjalankan perintah guru dalam proses menuntut ilmu, agar dia dapat meraih ilmu yang berkah. Sehingga seorang murid dianjurkan untuk senantiasa memiliki niat yang ikhlas dalam melaksanakan perintah dari gurunya, karena selain sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, hal ini sebagai bentuk penghormatan takzim murid kepada gurunya, dan niat yang ikhlas dapat menghindarkan murid dari perbuatan yang sia-sia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya segala perbuatan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, meminta izin guru jika ingin menuntut ilmu kepada guru lain. Kesadaran dari pribadi murid untuk menghormati guru, di mana murid menyadari akan pentingnya meminta izin kepada guru apabila dia ingin menuntut ilmu kepada guru lain, karena dia ingin agar ilmu yang dimilikinya bisa bermanfaat. Jadi untuk penerapan di sekolah, misalnya murid yang hendak pindah sekolah ataupun telah lulus, maka murid dianjurkan untuk meminta izin kepada guru yang selama ini telah mengajarnya di sekolah bahwa dirinya akan daftar ke sekolah lain. Artinya dia akan menuntut ilmu kepada guru yang lain. Hal ini bertujuan agar ilmu yang telah didapatkan senantiasa mendapatkan keberkahan. Hal ini juga berguna untuk mengajarkan kepada murid agar tidak mudah berpaling atau melupakan jasa gurunya yang selama ini telah mengajar dan mendidiknya. Seperti sabda Rasulullah SAW, tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
Saya Risma Faridotul Habibah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu poin yang ke-6, berhati-hati dalam perbuatan meminta kepada guru agar menampakkan keramahannya ataupun meminta guru agar menebak apa yang terlintas di hati seorang murid. Apabila kita terfokus dengan kata-kata karomah, tentunya hal ini akan berhubungan dengan sosok guru yang juga termasuk waliullah. Namun, di zaman sekarang ini susah untuk mengetahui sosok tersebut. Sehingga, jika etika ini diterapkan di zaman sekarang ini, maka akan lebih terfokuskan dengan bagaimana cara seorang murid untuk menghormati atau menjaga perasaan gurunya. Penerapan etika ini dapat terwujud dengan adanya kesadaran dari pribadi murid untuk menghargai gurunya. Penerapan di sekolah, misalnya, jika seorang murid ingin bertanya kepada gurunya, jangan sampai terlintas di hati seorang murid untuk menguji kemampuan gurunya dengan cara bertanya secara terus-menerus. Yang ketujuh, meminta petunjuk dari guru jika ingin berpergian ke tempat yang jauh. Penerapan etika ini dapat terlaksana dengan adanya kesadaran dari pribadi seorang murid untuk menghormati gurunya, di mana murid menyadari akan pentingnya meminta petunjuk dari guru untuk kebaikannya dalam menuntut ilmu ataupun urusan yang lainnya. Jadi, untuk penerapan di sekolah ini, seperti seorang murid yang hendak mengikuti lomba di luar provinsi, maka murid tersebut dianjurkan untuk meminta petunjuk dari guru terkait apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia tinggalkan, agar apa yang ia lakukan senantiasa mendapat keberkahan. Sekarang poin yang ke-8, yaitu mematuhi perintah guru. Penerapan etika ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, melalui pelajaran pendidikan agama Islam, dan melalui keteladanan. Di sekolah, guru dapat menanamkan kedisiplinan dengan cara memberikan hukuman kepada seorang murid yang telah melanggar peraturan yang ada di sekolah tersebut, ataupun guru juga dapat memberikan hadiah kepada seorang murid yang telah menaati perintah gurunya atau menaati perintah peraturan yang ada di sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu poin yang ke-9, menjaga etika ketika bertanya kepada guru. Penerapan etika ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter. Di sekolah, guru harus senantiasa mengingatkan dan menasehati muridnya jika muridnya itu bersikap kurang sopan terhadap guru ataupun terhadap semua orang lah. Contoh sederhana, ketika murid bertanya kepada guru, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Jika murid lupa, maka seorang guru harus mengingatkan dengan cara yang baik, namun bukan dengan memarahinya. Karena dengan cara memarahinya, maka murid tersebut akan merasa malu di hadapan teman-temannya. Yang terakhir yaitu meminta maaf kepada guru atas dosa yang telah dilakukan. Penerapan etika ini dapat dilakukan melalui pembelajaran yang didukung dengan kesadaran diri dari seorang murid untuk memperbaiki dirinya. Jadi, penerapan di sekolah itu dapat diterapkan melalui pembelajaran pendidikan agama Islam. Misalnya, seorang guru menjelaskan pentingnya meminta ridho dari guru ataupun meraih ridho dari seorang guru. Adapun penerapan di pondok pesantren sama, yaitu dengan cara pengajian kitab kuning. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.